Kembali lagi bersama kami di channel Mamang Manager. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bisnis itu hanya terbagi dua ya. Apabila bukan usaha dagang, pasti usaha jasa. Itu adalah hal yang mutlak ya. Contoh perusahaan dagang adalah si Emang Baso, si Emang Cireng. Lebih besarnya seperti supermarket, swalayan. Nah, sedangkan usaha jasa misalkan usaha travel, usaha angkot, tukang ojek dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa sih seseorang itu bisa sukses. Nah, di sini saya punya 8 strategi bagaimana orang bisa sukses ya. Yang pertama adalah menjadikan pekerjaan sebagai ibadah ya. Karena innamal a'malu binniyat ya, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Niatkan dalam diri kita supaya kita itu merasa bahagia saat bekerja ya. Jadi niatkanlah sebagai ibadah ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kreatif dalam berbisnis. Ketika kita mau mulai berbisnis, kita harus punya ide-ide kreatif ya. Dimana kreatif ini tidak bisa dimiliki oleh semua orang ya, hanya sebagian orang yang punya ide-ide kreatif. Misalkan ketika orang lain membuat bakso dengan bentuk bulat dan biasa-biasa saja, sekarang sudah mulai banyak ide-ide kreatif ya. Misalkan ada bakso gepeng, ada bakso beranak, dan tidak tahu itu bapaknya siapa ya. Itu yang kedua. Intinya membuat sesuatu yang kreatif adalah merupakan salah satu strategi dalam berbisnis. Yang ketiga adalah visioner dalam berbisnis ya. Ketika seseorang mulai berbisnis, matanya harus sangat jeli sekali ya. Harus punya visi yang baik. Maksudnya adalah harus punya jarak pandang yang sangat jauh ya. Misalkan ketika kita mulai berbisnis, kita itu jangan hanya berpikir untuk 1 hari 2 hari ya, tapi 1 hari 2 hari, tahun 2 tahun dan seterusnya. Jadi kita harus punya visi yang jelas bagaimana kita berusaha dan mau dibawa perusahaan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dahsyatnya kekuatan cinta ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa apapun yang kita kerjakan harus kita cintai ya, agar kita melakukannya tidak terpaksa. Jadi ketika kita berusaha, kita harus mencintai pekerjaan kita, harus mencintai usaha kita, apapun usahanya kita harus cinta. Karena hidup itu bisa tanpa perempuan tapi tidak tanpa cinta ya. Yang kelima adalah pandai bersyukur ya. Dimana pandai bersyukur ini adalah hal yang paling sulit ketika kita mulai berusaha. Pandai bersyukur itu artinya jangan terlalu kita melihat ke atas ya, karena apabila kita melihat ke atas terus, kita akan lupa bahwa banyak orang yang ingin seperti kita ya. Sebenarnya kita cukup menengok ke kanan atau ke kiri kita. Sebenarnya sangat banyak sekali orang yang di bawah kita gitu. Orang lain pengen makan aja susah, sedangkan kita tinggal ngambil dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang patut kita syukuri bersama. Kita punya anggota badan yang lengkap, kita bisa berbicara, itu adalah hal yang wajib kita syukuri. Yang keenam adalah jujur ya. Mungkin sekarang di Indonesia jujur adalah salah satu skill ya, karena di Indonesia ini ternyata terlalu banyak orang yang pintar tapi sedikit sekali orang yang jujur ya. Jujur dalam segala hal itu susah. Misalnya ketika ada kasus korupsi. Nah, padahal sangat gampang sekali apabila seseorang itu jujur gitu. Misalkan gini, saat Setia Novanto korupsi EKTP ya, ketika hakim bilang apakah Anda korupsi, bilang aja udah ya saya korupsi, selesai kasusnya. Ini karena orang tidak jujur dan terlalu pintar, maka sidang lagi dan seterusnya. Jadi hal yang paling penting ketika kita mulai berbisnis adalah kita harus jujur dalam segala hal. Poin yang ketujuh adalah suka sama suka ya.
ketika kita mulai berusaha, kita harus meyakinkan kepada pelanggan kita untuk menyukai produk kita ya. Kita harus suka kepada produk kita, dan teman kita juga atau pelanggan kita harus menyukai produk kita. Jadi ketika seseorang suka sama suka, maka tidak ada kata kecewa ya. Jadi ketika kamu suka barang saya, atau misalkan saya suka dengan barang itu, maka semuanya akan menjadi mudah dan tidak ada pihak yang dirugikan apabila suka sama suka dan tidak terpaksa ya. Dan yang terakhir, yang poin 8 adalah jangan pernah mengurangi timbangan atau mengurangi meteran ya, karena sesungguhnya kita harus jujur, tidak mencela orang lain dan tidak merugikan orang lain, sehingga apabila kita menakar sesuatu atau mengukur sesuatu itu harus jelas ya. Kalau bisa ditimbang depan orangnya atau diukur depan orangnya, supaya apa yang kita jual itu tidak merugikan orang lain dan kita pun tidak dirugikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.